Shalom Yaho. Shalom. Halo. Shalom. Gimana kabar? Shalom Yaho. Gimana kabar saudara-saudara semua? Masih sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Wah, saya percaya kalau kabar saudara-saudara semua pada malam hari ini luar biasa karena mempunyai Tuhan yang luar biasa. Oke. Malam hari ini kita bisa mulai ibadah kita ya. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, tenangkan hati kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bisa izinkan kami berkumpul lagi walaupun melalui media sosial. Tuhan sudah berkumpul secara tidak langsung. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan tolong kami dari awal ibadah kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati pemimpin pujian, pelayanan khotbah. Tuhan tolong pelayanan pada malam hari ini supaya lancar dengan baik, dan juga sertai kami semua ya Tuhan yang hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh anggota grup PPNB. Tuhan berkati pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Malam hari ini kita bersyukur kalau kita bisa bertemu lagi. Walaupun saya kadang jarang aktif di grup, tapi saya masih bisa dipercayakan untuk WL ya. Gitu. Malam hari ini mari kita mulaikan ibadah kita nyanyi satu pujian, Kasih dari Sorga. Mungkin teman-teman tahu semua ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Surga. Kasih dari surga mengalir buat damai di sekali lagi. Kasih dari surga, kasih surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus buat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita nyanyikan satu pujian ini dari awal. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini hari yang dimana Tuhan berikan kita sukacita ya. Kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bergandengan tangan lagi semuanya atas kasih Tuhan. Jadi oleh karena itu kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Satukan kita akan memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam satu, dalam kasih hati. Teman-teman semuanya, Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, engkau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Engkau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Masih ada sukacita? Saya percaya ya kalau di dalam Tuhan tidak akan pernah ada yang memisahkan kita. Amin. Dalam hadirat Tuhan, kita rendahkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar hati kita hanya tertuju padanya. Kita nyanyikan pujian, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku sekarang.
Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku semua suku bangsa datang jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kalau bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya pada malam hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berikan hikmat supaya apa yang disampaikannya Tuhan itu benar-benar dari mulut-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami serahkan hamba-Mu yang akan disampaikan firman, dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami supaya kami bisa menangkap firman-Mu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Kami tidak pernah akan berhenti-henti untuk memuji muliakan Engkau di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, bila kami anak-anak-Mu, berkatilah kami. Meskipun kami mengadakan ibadah ini via Zoom ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Berkatilah jaringan yang kami pakai ya Tuhan. Dimanapun kami juga berada, kiranya Engkau memberkati. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Segala apa yang disampaikan hamba-Mu nanti ya Tuhan, kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam. So, Shalom. Baik, Halo. mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin bagi saudara-saudari mungkin tidak asing lagi, karena udah sering kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu mari kita belajar kembali, karena kita juga masih belajar, masih kita ingin mau belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak teman-teman atau saudara-saudara, saya mengambil firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, biar saya akan bacakan kepada kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpi kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sudah mengangkat tema, saya angkat tema bagi kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan, berbahagialah orang yang kokoh dalam iman. Mungkin kalau salah-salah nanti saudara-saudari akan meluruskan, karena kita juga manusia yang terbatas. Saya akan mengangkat tema itu, berbahagialah yang kokoh dalam iman. Saudaraku, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dalam pembacaan tadi itu mengatakan kita harus percaya dalam iman. Apa yang membuat kita kokoh? Apa yang membuat kita lebih kuat? Firman Tuhan ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus ini dia mengatakan kita harus selalu kuat. Paulus ini dia selalu kuat untuk memberitakan Injil. Meskipun Paulus dia selalu mengalami berbagai cobaan, tetapi dia selalu percaya, dia selalu kokoh. Dia sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil. Tapi bagaimana kita sampai sekarang, anak muda yang masih hidup di zaman sekarang, bagaimana kita? Apakah kita sudah kokoh dalam iman? Apakah kita sudah, jangankan kepada orang lain, apakah kita sudah menjadikan diri kita, yang sungguh percaya? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang yang percaya, bagi orang yang bagi masyarakat? Apakah kita sudah menjadi teladan di tengah-tengah kita pun, dimanapun kita berada? Tetapi firman Tuhan ini dia selalu mengingatkan kita, meskipun banyak sekali tantangan, dia selalu menguatkan kita, karena Injil ini yang selalu mengingatkan kita. Tanpa iman, tanpa Injil ini, apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Tetapi karena kita sungguh-sungguh, karena kita sangat percaya kebenaran firman Tuhan, pasti apapun yang kita kerjakan pasti akan tercapai. Meskipun tidak sekarang kita mendapatkan, meskipun seperti kalau kita meminta sesuatu, tetapi kita harus membutuhkan namanya proses. Ketika sudah kita sungguh-sungguh, apakah kita kokoh dalam iman kita? Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita, marilah. Saya malu menampakkan saya bahwa ini saya beriman. Saya malu. Dulu kan, saya jujur, saya itu Katolik. Karena saya datang di gereja itu, saya malu untuk melakukan tanda salib.
Itu suatu namanya apa namanya? Suatu dari itu namanya tidak kokoh dalam iman, tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan. Tetapi Paulus ini meskipun dia selalu diolok-olokkan, meskipun banyak cobaan, tapi dia selalu kokoh. Dia tidak malu memberitakan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi contoh dalam diri kita, dalam keluarga kita, mengkokohkan diri kita supaya mengkokohkan diri kita lebih percaya dalam Injil. Ada satu ilustrasi, mungkin tidak asing lagi bagi saudara-saudari, pernah juga dengar, pernah juga lihat. Ada suatu orang yang sudah membentuk keluarga, anaknya cuma 2 perempuan. Yang satu kelas 1 SMP, yang satu kelas 3 SD. Di suatu hari, bapaknya ini selingkuh. Karena dia nggak mendapatkan anak laki-laki. Karena anaknya 2 perempuan. Apa yang terjadi? Dia selingkuh. Nah, selingkuhannya ini anak pendeta. Perempuan yang dia selingkuh juga ini cuma satu-satunya dari anak bapak ini, anak pendeta. Dia percaya Injil. Dia sudah kokoh dalam iman. Tetapi apa yang membuat dia ketergiur? Karena memang dia tidak kokoh. Meskipun orang bapaknya sebagai pendeta, tapi dia tidak sungguh-sungguh kokoh dalam Injil. Tetapi suatu hari anaknya sakit. Anak seorang yang bapak tadi yang sudah membentuk keluarga yang selingkuh tadi. Anaknya sakit, yang kelas 3 SD itu dia sakit, dia mengalami kanker otak. Apa yang terjadi? Keluarga mereka berantakan. Berantakan semua keluarga mereka. Apa yang terjadi? Anaknya ini nangis. Anaknya ini nangis. Yang ketiga, karena dia sudah mendengarkan bapaknya ini selingkuh, dia meninggalkan mamanya. Tapi dia selalu memohon, dia selalu sungguh-sungguh, dia selalu bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi anak pertama tadi, dia tidak pernah menghiraukan. Datang di sekolah minggu enggak, memuji Tuhan tidak, berdoa kepada orang tua tidak. Anaknya yang SD tadi, dia meskipun dia selalu sudah mengalami penyakit yang sangat berat, tapi dia selalu datang di gereja. Dia pakai kursi roda. Dia datang ke gereja, dia bersujud. Tuhan, kiranya Engkau mempersatukan lagi keluarga kami. Kiranya Engkau juga menyembuhkan penyakit saya. Hanya itu yang hendaki dari Engkau ya Tuhan. Hanya itu yang diminta hamba-Mu ya Tuhan. Tidak lebih dari situ. Suatu hari ada pas hari Natal, dia memang mengalami penyakit yang, kalau penyakit yang kanker otak itu pasti kita nggak bisa bayangkan seperti apa dulu. Dia beli pohon Natal, dia hias kamarnya. Tiba-tiba kakaknya datang, dirusakinya pohon Natal tadi. Karena gambar-gambar Tuhan Yesus, gambar-gambar itu nabi-nabi domba-domba udah dikasih di bawah pohon Natal. Katanya itu dia rusakkan, dia bakar. Apa yang terjadi dalam pikiran adiknya? Nangis. Jangan gitu, Kak. Apa kata kakaknya? Kamu memang bodoh. Kamu memang bodoh. Tuhan Yesus tidak pernah ada. Ketika Tuhan Yesus ada, pasti kedua orang tua kita ini tidak pernah akan berpisah. Tapi adiknya ini selalu kokoh, dia selalu, meskipun dia selalu mengalami penyakit yang bisa dihindarkan, yang tidak bisa dibayangkan, tapi dia selalu kokoh. Dia selalu kuat dalam iman.
sehingga kedua orang tuanya rujuk kembali, rujuk kembali sehingga dia mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Terima kasihlah kebaikan meskipun bukan sekarang. Di situ kita belajar bahwa anak itu dia selalu kokoh, bahwa dia di situ kita belajar bahwa dia sungguh-sungguh beriman, dia sungguh-sungguh ada keyakinan dalam Injil. Meskipun tidak sekarang, meskipun sekarang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu juga kita sebagai anak muda sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita orang yang beriman, orang yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan hidup kita. Demikian penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam kami dan dimanapun kami melangkah supaya menjadi sulung dalam karya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam berbagai cobaan, sehingga Engkau membuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melayani dalam iman. Inilah doa kami di dalam doa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Oke, luar biasa firman-Nya ya, memiliki Injil yang kokoh. Terima kasih buat saudara Dalianus sudah menyampaikan firman. Buat saya sendiri sangat terberkati ya, firman Tuhan memiliki Injil yang kokoh. Jadi saya share sedikit dari firman yang sudah saya dengar tadi. Saya terberkati. Kalau kita mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, apapun rintangan yang kita alami, apapun pikul salib yang kita alami, kita percaya kalau kita mempunyai iman yang kokoh, semuanya itu akan berjalan dengan baik karena kita mempunyai iman yang kokoh. Iman kita yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa menyampaikan juga firman Injil kepada orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya bisa menjadi ikut Yesus. Gitu. Buat saya sangat terberkati. Terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga terberkati ya dari firman dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Oke. Di saatnya kita akan kembali untuk doa syafaat. Kita nyanyi satu pujian, Ku Sembah Kau Tuhan. Teman-teman tahu semua? Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, Kau hebat, janji-Mu jadi sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya.
mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Oke, mungkin ada yang perlu didoakan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mungkin teman-teman mungkin punya pergumulan, bisa disampaikan secara langsung dan juga bisa di chat di Google Map. Saya kembalikan kepada pendoa syafaat ya. Kalau ada pergumulan teman-teman, silakan menyampaikan kepada saudara kita yang membawa kita doa syafaat. Waktunya dipersilakan. Shalom Kak Susanti. Ya Kak. Kirain nggak ada kakak tadi. Oke teman-teman, kalau ada yang mau didoakan, boleh disampaikan secara langsung, boleh juga di chat melalui juga ini. Para teman-teman dipersilakan. Nggak ada ya teman-teman? Oh ya, dari saya. Bukan. Iya, kita. Ya, oke Kak. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik, jika tidak ada pokok doa yang dari pergumulan teman-teman, ya untuk yang membawa doa syafaat, kita juga tetap mendukung selalu pemerintah ya, dan juga semoga COVID ini bisa lekas pergi jauh dan tidak datang kembali di Indonesia kita lagi. Dan itu juga harapan doa kita, dan juga kita juga berdoa pada grup kita PPNB dan grup NYG. Mau dalam komsel apapun atau kegiatan apapun, itu aja sih yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan waktu dan tempat untuk saudari. Tuhan Yesus berkati. Ada dari saya loh Kak, doakan supaya saya baik aja di Medan, semua kekurangan, apapun yang kekurangan saya di Medan ini, semoga Tuhan selalu menyediakan. Dan semoga juga memberkati jodoh kalau udah selesai nanti. Baik Kak, baik. Masih ada lagi buat teman-teman? Ya? Apakah cuma itu pokok doanya teman-teman? Karena kita sebentar lagi akan berdoa. Kak Susanti, ada satu lagi dari saya, kalau boleh sih. Ya, boleh, Tapi boleh boleh Bang. kayaknya. Ya, boleh, boleh. Ya, Orifi kamera balik. Hulde, ambil bagaimana? Iya, untuk saya ini apa namanya ya? Hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin adik saya udah ini seleksi masuk di sekolah di STT di Nias, dan tanggal 4 baru pengumuman siapa-siapa yang lolos gitu ya. Saya juga bingung STT itu kenapa pakai seleksi yang ini ketat-ketat gitu. Tapi ini minta doa dukungan nanti biar ini lancar gitu. Thank you. Oh ya Bang, oke. Apakah cuma itu saja teman-teman? Ya, halo. Shalom untuk kita semua. Ya, Shalom Abi. Aku rasa kayaknya baru kenal ya.
Shalom, yang saya kenal di sini cuma Kak Deli. Iya Kak, Saya oke. saya cuma mau minta, sekarang kan sudah banyak yang beredar ya cerita atau berita, sekarang sudah ada PPKM. Jadi saya mau, saudara atau mungkin teman-teman, doain ya semoga PPKM ini segera berakhir karena sebagian dari orang tua saya juga, pengen mau kerja tapi tidak bisa, terbatas karena PPKM. Itu aja sih. Oh, iya Bang, iya Bang. Baiklah teman-teman, apakah itu saja pokok doanya? Iya, ada dari saya. Dipersilakan. Halo, shalom. Ya, salam. Santi Hulu. Ya, ya. Halo, Susanti. Ya, halo, halo. Ya, salam Bang, salam. Sampaikan saja. Apakah nomor yang ada di situ terhubungkan? Terhubung, terhubung. Oh, oke. Ya, minta dukungan doa ya dari saya. Posisi kita kan lagi di pulau kita, Pulau Nias. Nah, jadi saya sendiri apa? Dukungan doa tentang apa tadi Bang? Iya, bentar, saya lagi bicara. Oh iya. Bentar ya. Iya, posisi kita kan masih di Nias. Nah, jadi saya minta dukungan doa dari kamu. Doakan dulu nanti Nias ini. Seluruh pulau Nias, soalnya pulau kita Nias soalnya sudah mulai ada COVID ya. Jadi tadi barusan lewat depan kampung ini meninggal. Dari rumah sakit Bung Sony meninggal, diantar ke sana, ke arah Nias Selatan kalau nggak salah. Ya. Jadi buat saudari Santi doakan ya, mungkin nanti Tuhan mendengar apa yang kita doakan, khususnya bagi pulau kita Nias. Oke? Oh, iya Bang, ya. Ya, teman-teman, ya bagi teman-teman yang mau ke sini jangan dulu, ya semuanya jangan dulu ke sini. Cukup saya di sini aja dulu, ya menikmati PPKM di Pulau Nias. Jadi jangan ke sini dulu, karena PPKM sudah mulai berlaku. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi teman-teman? Balik ke tadi. Ada Kak, ada dari teman saya ini namanya Des Purnamasari, dia sudah ini kan, dia kerja di Medan kan, tapi malu-malu menyampaikan dia sudah kerja di Medan tapi udah diliburkan mau hampir 2 bulan sih, tapi dia mohon panggil di kerjanya. Itu aja. Siapa namanya Bang? Desi Purnamasari, Desi Ratnasari, Mega. Oke, entar dulu. Oke, itu aja teman-teman. Saya rasa sudah cukup, Kak. Oh, baik. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami Tuhan, para hamba-hambamu dapat berkumpul di grup PPNB ini Tuhan, meski secara virtual. Kami tahu Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu semata di dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, kami tahu dan sadar kami telah banyak melakukan perbuatan dosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau ampuni ya di dalam kehidupan kami Bapa, agar tidak menjadi penghambat dan berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, yang telah dipaparkan oleh saudara kami pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan tersebut Engkau tanamkan ia di dalam kehidupan kami, dan berikanlah kami kekuatan Tuhan agar dapat menjalankan firman Tuhan tersebut di setiap langkah kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memperkokoh iman kami agar selalu dekat denganmu. Ya Tuhan, inilah kami pada malam hari ini yang berkumpul di grup PPNB ini Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara saya yang telah bergabung di grup PPNB ini pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan membimbing senantiasa kami Tuhan agar selalu dekat denganmu. Ya Tuhan, saya juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang telah melayani Engkau sebagai pelayan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya senantiasa Engkau memberikan mereka kekuatan agar tetap setia di dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat negara kami yang pada saat ini Tuhan telah terpapar oleh COVID-19. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan negara kami dan membebaskan kami dari paparan COVID-19 ini Tuhan. Dan juga kami berdoa buat saudara kami, adik Abang Ezra tadi Tuhan yang pada saat ini adiknya sedang seleksi di STT. Kiranya Tuhan Engkau bukakan isi hati dan pikirannya, berikanlah ia kepintaran agar seleksi yang ia alami Tuhan dapat ia jalani dengan baik dan mendapat kelolosan dan kebahagiaan bagi keluarga saudara. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat Pulau Kaminias Tuhan yang mana pada saat ini telah terpapar oleh COVID. Dan kiranya Tuhan Engkau jamah Pulau Kaminias Tuhan agar teratasi dari berbagai COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat saudara kami Adi yang memberikan permohonan tentang PPKM. Kiranya juga Tuhan Engkau segera mengatasi berbagai permasalahan di PPKM ini Tuhan, agar segera teratasi dan kami bebas dari COVID. Dan kiranya kami mendapat pekerjaan yang layak. Dan juga kami mau berdoa buat saudara kami Desi Purnamasari yang telah memberikan permohonan doanya tadi Tuhan mengenai pekerjaannya sekarang yang sedang menganggur. Dan kiranya Tuhan Engkau membukakan jalan bagi dirinya agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat masa remaja kami Tuhan, yang mana banyak sekali godaan di luar sana untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar mampu selalu berada bersama-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan doa kami Tuhan, kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Kak. Amin. Ya, sama-sama. Kak. Iya, Baik, teman-teman tolong yang lain di-mute. Ya. Haleluya, puji syukur. Langsung saja kita masuk dalam pengumuman pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani kita pada malam hari ini.
Dan mau dari doa syafaat, dari worship, dan juga dari pembawa firman Tuhan, kiranya masa muda saudara-saudariku akan selalu disertai oleh Tuhan. Semangat terus dalam pelayanan. Jika merasa mempunyai kekurangan, biarlah itu kita mulai dari sekarang belajar. Jadi jangan merasa minder ya teman-teman. Baik, selanjutnya kami mau mengucapkan terlebih dahulu teman-teman kami yang baru hadir, yang baru join. Saya lihat banyak sekali ya, nyampe tadi 30 ke atas, sangat luar biasa. Ini saya juga bingung, ini dari mana saja semua ini. Ya, saya harap bukan anak-anak yang kesasar ya, tapi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Ya, baik, langsung saja teman-teman, sebutkan nama, dan janganlah maksudnya sebutkan link dapat dari mana dan berasal dari mana. Perkenalan singkat saja biar lebih cepat. Waktu dan tempat dipersilakan bagi yang merasa baru join. Ini dari Kak Warubu, Kak Mainar ini juga kayaknya baru deh saya lihat ya. Nyalakan mikrofonnya Kakak. Iya, udah Kak, udah. Kalau chat mana boleh? Oke, Wah. Iya, ini baru gabung ya, baru join ya, atau saya aja Iya, yang baru baru gabung. dapat link dari mana? Dapat link ibadah dari mana ya Kak? Dari Edison tadi. Oh, Kak Edison. Terima kasih Kak Edison sudah menambahkan jiwa-jiwanya. Oke, selamat bergabung ya Kak. Dan Kak Waru bagaimana? Kak Waru juga dari Kak Edison. Halo, Kak Waru. Oh, baiklah. Intinya gini, kita mau menyambut dulu teman-teman yang baru hadir ya. Kita semua pengurus dan anggota keluarga pemuda-pemudi Nias Bersinar. Mungkin bertanya-tanya apa arti PPNB? Ya, kita langsung saja. Arti PPNB yaitu adalah pemuda-pemudi Nias Bersinar. Sekali lagi selamat bergabung dan kiranya semoga bisa menjadi berkat dan apa yang diterima tidak sia-sia dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita sehari-hari. Lanjut ya, pengumuman selanjutnya teman-teman, kita bagi yang baru join mungkin baru belum tahu ya, ibadah kita ada 2 kali seminggu, yaitu Selasa dan Jumat. Saya mau mengingatkan juga bagi teman-teman yang sudah lama ya, ibadah kita Selasa dan Jumat akan diadakan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Jika teman-teman merindukan pelayanan, langsung saja hubungi sekretaris atau admin-admin lainnya. Jika juga anggota-anggota yang baru yang dari luar, bisa juga ikut melayani, boleh gitu ya, boleh. Nanti tinggal Japri Edison bisa sampaikan kepada para admin. Ya, mungkin tadi yang dari Edison atau dari siapa yang mendapatkan link PPNB ini bisa komunikasi dengan kita para pengurus pemuda-pemudi Nias Bersinar. Terlebih dahulu nanti perkenalannya di akhir aja ya kawan-kawan, agar kita tidak memakan banyak waktu juga. Baik, langsung saja bagi teman-teman para pengurus lainnya, mungkin bisa ada lagi yang perlu ditambahkan dari pengumuman pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gini, aku mau tanya kepada ketua, karena tadi yang banyak itu ada sekitar tadi saya lihat ada sekitar 5 orang teman-teman saya juga. Kami juga udah punya grup Nias Bangkit, tapi tadi kan saya undang mereka tapi pengen mereka bergabung. Nah, mereka yang pengen bergabung, tapi saya mau menyampaikan kepada ketua apakah gimana digabungkan, masih bisa diperbolehkan mereka bisa gabung atau enggak. Haleluya. Ada lagi pertanyaannya sebelum dilanjut dengan pengumuman para pengurus lainnya? Ya, nanti akan dijapri sama para pengurus ya.
Baik, salam Baik, rekan-rekan yang salam dikasih Tuhan semuanya. pada malam hari ini luar biasa. Ibadah kita berjalan dengan baik. Dengan demikian, saya minta maaf tadi ada beberapa rekan-rekan yang saya mute. Mungkin Anda merasa tidak nyaman ketika saya mute. Dan memang ini aturan ibadah kita. Ketika ibadah masih berlangsung dan yang ini yang membuka mic-nya itu adalah WL terlebih dahulu, baru yang menyampaikan firman Tuhan, baru yang menyampaikan pokok-pokok doanya, baru pemimpin doa kita. Jadi saya minta maaf sama sekali. Dan kebanyakan ibadah kita saya tidak rekam karena saya tahu sendiri ketika kita sibuk pun kameranya masih nyala dan tolonglah dimaklumi ya. Kalau dimaklumi ini ibadah kita secara umum. Jadi kalau Anda beraktivitas ya matikanlah kameranya, jangan sampai ketika saya rekam tidak begitu memberkati orang lain di luar sana karena kita punya namanya YouTube PPNB, jadi kita unggah. Jadi kalau misalnya orang-orang luar di luar sana ketika melihat kita dalam ibadah, wah gak akan nyaman deh. Kita ini kapan jadi menjadi teladan buat mereka di luar sana gitu. Tadi mohon maaf rekan-rekan, saya malam hari ini media dan saya minta maaf sama sekali. Ini bukan pertama kalinya sih saya menyampaikan, bahkan para pengurus lainnya juga sering menyampaikan hal ini. Jadi saya minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selanjutnya nanti akan dijabri para pelayan siapa saja yang akan melayani kita. Terima kasih. Terima kasih hambanya sekretaris. Baik, mungkin dari pembina, silakan Kak. Ya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Semuanya. Gimana kabar? Pasti dalam keadaan sukacita ya. Dan dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kepada Tuhan buat ibadah semua bisa lancar. Itu semua karena kemurahannya. Dan terima kasih buat para hambanya yang melayani pada malam hari ini, baik WL, Kamarinus Jega yang pimpin tadi pujian luar biasa, dan juga Kaderianus Bapak Minevi, ya Bapak Minevi kah? Bapak Minevi, ya terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini, ya nggak tahu di mana tuh nanti Bapak Mahimolu ya, kita nggak tahu, kita harus tanya itu, harus ke saya. Iya, oke, ya. Dan satu hal yang saya kasih tahu teman-teman semua, siapapun para pelayan yang dipilih oleh sekretaris atau pasulala harus semangat ya kalian. Seperti tadi, bisa ngantuk kita jadinya. Ya, karena kenapa? Yang WL itu harus punya semangat yang gairah gitu. Ya, jangan sampai ngantuk jemaatnya. Ini kan kita anak muda loh. Ya, jangan kita sampai ngantuk gitu. Itu siapapun nanti yang WR-nya yang dipilih yang atau yang oleh Kasulala atau nanti Kalois atau siapapun nanti dari pengurus, saya mau itu harus punya semangat. Ya, seperti tadi Aduleu gitu kan. Ya. Dan juga pengkhotbah. Ya, harus semangat gitu. Ya, jangan gitu. Kita cepat ngantuk jadinya. Kita sih tahu intinya tahu, tapi saya maunya itu supaya semangat lu kalian itu dalam khotbah gitu ya. Kita ini anak-anak muda loh, bukan lansia, bukan orang tua gitu. Harus punya semangat gitu, semangat. Aduh. Ya, pasti nanti juga yang pendengar atau kita semua pasti juga ketawa gitu kan. Mereka senang gitu, bukan senang orang, tapi senang dalam penyampaian firman Tuhannya. Itu yang harus punya semangat, siapapun itu yang dipilih oleh sekretaris. Tadi ya, sorry maaf kalau kata saya kurang berkenan, tapi ini harus saya tegaskan kepada teman-teman semua. Ya, harus punya semangat, apapun itu yang dipilih oleh sekretaris. Ya, baik nanti hari Jumat, baik nanti hari Selasa. Dan puji Tuhan, sebelumnya memang saya baru hadir pada malam hari ini ya, ibadah, karena saya sudah diizinkan oleh asrama untuk ikut ibadah setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat, dan setiap ibadah saya selalu hadir bersama teman-teman semua untuk kita beribadah bersama dan untuk kita melayani bersama.
Ya sekali lagi siapapun yang melayani yang diutus oleh yang dipilih oleh Kasula harus semangat gitu ya. Semangat gitu. Ya, harus semangat dia. Jangan dia aduh, 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 itu loh. Ya, harus semangat kayak gitu ya. Semangat gitu. Oke, semangat kalian. Ya, harus semangat. Ya, memang itu harus gitu yang dilakukan. Semangat semua anggota ngantuk. Kenapa nanti bisa keluar? Aduh, ibadah ini bisa saja pindah, bisa dibilang lah ya kalau di YouTube pindah channel gitu. Nah, kalau di YouTube, kalau di ini bisa pindah gitu. Keluar, ini kan nggak bagus, ini nggak semangat gitu. Ya, saya tahu kita masih belajar. Saya tahu itu kita masih belajar. Tapi harus punya semangat itu, kok. Gitu. Tapi kalau di TikTok, gitu kan. Ya. Nah, seperti ada yang saya dipikir lagi. Aduh. Ya harus. Ya. Sekali lagi harus punya semangat buat anak-anak muda yang saya kasih semuanya. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Jangan hanya kita di TikTok semangat, jangan hanya kita di WA atau apapun itu kita semangat, tapi kita juga harus semangat di dalam Tuhan. Ya. Jangan kita hanya semangat untuk dunia kita. Jangan kita hanya semangat untuk kemauan kita sendiri. Jangan kita hanya semangat ya untuk semuanya kita. Tapi kita harus juga semangat bagi Tuhan. Harus semangat kalian. Semangat gitu ya. Semangat gitu. Memang saya harus ulangi semangat ini karena supaya kalian semangat gitu loh. Ya. Ya, mungkin malam ini ya ketawa gitu ya. Enggak apa-apa, ketawa aja. Lepaskan semua. Ya. Memang gitu harusnya. Memang harus ada ketawa gitu. Dan kita nanti akan jumpa di khotbah. Nanti pada saat nanti khotbah, di situ nanti kita harus semangat yang kuat. Ya. Dan seterusnya buat teman-teman semua, saya percaya di sini pasti di sini semua sudah masuk itu ya di Komsel TPNB, dan di sini juga ada ketua Komsel. Nah, saya percaya semuanya sudah berjalan baik karena saya juga tanya-tanya sama mereka. Nah, saya percaya itu pasti semangat, pasti berjalan semua Komsel. Dan saya harap teman-teman semua yang sudah bergabung di grup Komsel itu ya, jangan hanya kita gabung lah di ibadah umum ya, kita juga harus bergabung di di Komsel, di Komsel. Dan mungkin itu saja dari saya pengumuman atau tambahan. Tadi Agnes sudah menambahkan semua pengumuman. Sawagala, Ipawita Lobalangi. Ya dulu. Haleluya, sangat luar biasa. Ayo teman-teman, semangat. Coba dulu kamera yang matiin dinyalakan dulu. Ya, coba kita juga mau lihat muka-mukanya biar kayak jangan hanya dari ini. Semangat. Ya dulu. Iya. Haleluya, Tuhan. Iya, inilah kita pada malam hari ini. Jadi jangan loyo kayak orang belum makan 1 hari ya. Orang yang 1 hari aja nggak makan berusaha semangat. Masa kita yang udah barusan makan kayak orang yang nggak pernah makan gitu ya. Jadi bagi yang belum makan tadi mungkin kenyang karena makan firman Tuhan. Nah juga yang bagian firman Tuhan tadi semangat juga untuk kita ya semua ya, kita juga semangat. Jadi ini bukan untuk yang melayani malam ini, tapi untuk kita semua agar di hari Jumat dan di hari kedepannya nanti kita bisa kembali membawa jiwa-jiwa itu kembali kebar senyum pesonanya gitu. Nah, jadi yang ada senyum, bukan mukanya yang lesu, bukan mukanya yang kusam, bukan mukanya yang kayak orang kelaparan. No, itu tidak boleh ya. Jadi itu dia teman-teman. Ayo kita harus semangat yang disampaikan pembina tadi. Kita memang benar-benar harus semangat. Kita di sini bukan saling menyinggung. Bagi yang merasa tersinggung juga, itu jangan dibawa ke dalam hati. Tapi kita belajar, ya. Kita belajar teman-teman. Saya sendiri belajar dan kita juga semua belajar.
Oleh karena itu, kita bangkitkan jiwa kita untuk kembali membangun teman-teman yang tadinya tidak ada rasa semangatnya, jadi kita semangat. Nah, jadi ibaratkan kata gini, kita sebagai matahari yang menyinari mereka yang sedang letih lesu. Haleluya. Begitu. Ya, itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin masih ada lagi dari pengurus lainnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sudah tidak ada lagi. Kak Seindah, Kak Damai, Kak Rianus, Kak Solala. Oke, bagi teman-teman yang belum kenal para pengurus, ada Kak Solala? Rekan-rekan yang konselnya masih belum aktif, silakan diaktifkan ya, diingatkan anggotanya bahkan ibadah ini sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bahwa tiap malam beruntung sekali kita sekarang kita menguranginya karena kita tahu waktu kita itu sangat sibuk, ya sangat sibuk. Jadi kita harap kerjasama yang baik. Kalau seperti yang dikatakan para pengurus, ya hanya mengarahkan kita lebih ini efisien, ya efektif lagi, gimana kita lebih semangat ya seperti yang dikatakan Kamoli. Jadi diaktifkan. Hanya apa sih yang menjadi kendala? Mohon pendekatan, ya karena pemuda-pemuda sekarang banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi baik dalam keluarga, perkuliahan, sekolah, dan kepada siapa dong mereka curhat? Ya, menemukan solusi jawaban yang harus diperlengkapi gitu. Jadi kalau masalahnya semakin ini dan akhirnya pendekatannya dengan Tuhan makin tajam. Saya udah rasakan secara pribadi ini rekan-rekan ya. Jadi kita yang sudah terbiasa seperti rekan-rekan pelayan konsel ya, sudah terbiasa, kiranya kita lebih ini pendekatan buat mereka ya. Kita sudah tahu wah di umur-umur usia muda seperti ini kita semua ya entah kemana jalan hidupnya milih arah jalan yang lain ya. Lama kena ya lala maroma ya oi di mana wa dedenya deh. Jadi mumpung itu kita pendekatan sama mereka ya lebih efektif. Saya melihat beberapa adik-adik kita itu jarang aktif lagi. Padahal dulunya mereka aktif setiap malam gitu ibadahnya. Setiap malam. Jadi semangat terus seperti yang dikatakan Kak Moli. Punya power yang kuat daripada Tuhan. Terima kasih hambanya. Bagi teman-teman yang belum mengenal pengurus, ya bisa langsung nanti konfir sama teman-teman kalian, teman-teman yang sudah kenal kita. Nah, nanti kita juga bisa sama-sama terbuka. Atau nanti chat admin, itu admin para pengurus semua. Nah, jadi bila ada rasa pengen minta bantuan gitu ya, keluh kesahnya bisa disampaikan kita kepada para pengurus. Kita akan membantu sebisa mungkin ya, sebisa kita. Jadi itulah kita walaupun virtual tapi kita akan usahakan membantu apapun masalah kalian. Nah, itu aja teman-teman. Oke, baik, masih ada lagi. Oh iya, saya lupa satu lagi. Sorry. Teman-teman, kita hari Minggu juga ada ibadah ya, ibadah konsel ya. Kita kan data sendiri ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu akan diingatkan kembali, dan bagi teman-teman yang belum tahu semoga bisa tahu gitu ya. Nah, di sini kita ada grup NYG, New Generation, dan ketuanya itulah pembina kita tadi, pembina Moli Ridho Alfajega. Di situ ibadahnya mulai pukul 7 ya, ada 2 kali ibadah siang dan malam, ya siang dan malam gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa siang bisa malam. Nah, jadi untuk teman-teman ibadahnya bisa langsung join, dan kita juga beda link ya. Kalau untuk NYG menggunakan Zoom, kalau kita Google Meet. Nah, jadi jika ada kesalahan atau misalnya kelemahan ya bisa langsung dikonfirmasi ke kita. Siapa tahu kita juga bisa bantu. Ya, baik itu saja pengumuman dari saya. Kalau misalnya dari pengurus lain sudah tidak ada lagi, kita masuk dalam doa penutup.
sudah tidak ada lagi. Baik, kita persilakan kepada hambanya tadi yang bawa firman Tuhan, bahwa kita dalam doa penutup ibadah. Setelah ini kita masuk dalam acara tanggapan dan pertanyaan mungkin dari firman Tuhan tadi ya. Kami persilakan. Ya, Saudara Delianus. Halo. Doa. Iya, iya. Kurang dengar karena jaringan juga agak lola. Iya, bahwa kita dalam doa penutup, Kakak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam tata kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas cinta kasih yang kami terima dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak pernah berhenti-henti untuk memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Pertama-tama dulu ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dosa. Kami banyak tingkah laku kami yang kami lakukan maupun sengaja tidak sengaja, maupun yang sudah kami ungkapkan dengan melalui mulut kami, maupun yang sudah kami ada dalam hati kami ya Tuhan. Ampunilah dalam hidup kami ya Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang untuk memuji memulakan Engkau di atas kerajaan surga. Janganlah perhitungkan dosa kami ya Tuhan, perhitungkanlah iman kami kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah berada di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, meskipun kami sudah berpisah-pisah, tetapi kami percaya cuma satu kami di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami di sana, dimanapun berada mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan jiwa raga hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Kak Delianus. Baik, yang WL masih stay dalam kan? Atau udah keluar? Udah keluar ya yang WL ya? Yang udah keluar. Masih hadir Kak? Oh, masih hadir. Terima kasih. Syukur puji Tuhan. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk para pelayannya. Kita masuk dalam penjelasan, maksudnya tanggapan gitu ya. Tanggapan mungkin ada dari teman-teman lainnya. Bisa dipersilakan nyalakan mikrofon. Ayo, jangan malu-malu. Yang baru join juga jangan malu-malu. Boleh aja, silakan dihajar terus dikas juga boleh. Agnes, ini ada yang baru kan Agnes? Si Destirat Oh, mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu baru kita ini. Sharing-sharing ya. Perkenalan dulu Bu. Boleh. Ayo teman-teman yang baru join, jangan lupa Shalom teman-teman. Shalom Bu. Shalom. Dibilang ibu si Ezra. Belum punya bapak. Bapaknya belum ada. sorry. Oke. Terima kasih sudah itu ya untuk belum ikut sih dari awal ya. Saya tadi belum ikut karena ada ibadah di pastori tadi. Jadi sekitar 20:39 tadi itu baru saya bisa join. Jadi nggak tahu seperti apa dari awalnya, cuman ikut doa syafaat tadi itu ya, doa syafaat sama doa penutup bagiannya itu dapat. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Ratnasari Halawa, biasa panggil Desti. Apa lagi ya? Kakak, berarti lo lewat kabur mi Halawa. Atau Halawa Badayang? Aku kan unu kata kakak. Masih belum ada deh. Laut. Dapat linknya dari mana? Kemarin itu dapat linknya dari kenal siapa sih namanya? Temanmu Esra siapa Esra? Dian. Oh ya Dian. Dian Purmawati diajak ikut komselnya